Bebek pertama kali dibuat pada tahun ke-4 Masehi di dataran Tiongkok. Salah satu olahan yang terkenal adalah bebek packing. Ini dia proses yang paling penting dalam pembuatan menu bebek packing, yaitu memanggang bebek. Kalau versi aslinya sih, bebek dipanggang di tungku tradisional. Kalau versi modern, bebek dipanggang di dalam wadah besar mirip tong ini, hingga warnanya berubah kecoklatan. Setelah dipanggang, bebek disiram dengan minyak panas. Dengan proses ini, kulit bebek packing menjadi renyah, sesuai dengan resep tradisional bebek khas Tiongkok. Bebek packing panggang memang disajikan utuh seperti ini. Chef akan memotong bebek panggang tipis-tipis. Bukan dagingnya, melainkan hanya bagian kulit luarnya saja. Potongan kulit bebek panggang selanjutnya diletakkan di atas lembaran pancake. Tambahkan potongan timun dan irisan daun bawang. Siram dengan saus dan lipat pancake hingga menyerupai lumpia. Bebek packing memang dikenal sebagai juaranya bebek pedaging. Harganya pun lumayan mahal dibandingkan bebek pedaging pada umumnya. Ini dikarenakan daging bebek packing jauh lebih tebal dan empuk, sehingga mudah diolah menjadi berbagai macam makanan. Jelang hari raya kayak gini, bahan pangan hewani pasti banyak diburu. Nah, sebelum harganya melambung tinggi, Unyil mau bagi info nih. Serba-serbi hewan pangan dimulai dari bebek. Wek 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 wek. Check it out. Si Unyil, yuk kita kemon. Sebelum jadi masakan lezat, bebek harus dipelihara dulu, mulai dari telur, anakan, sampai jadi bebek dewasa. Kita lihat dulu yuk, kayak apa sih telur bebek yang mau ditetaskan? Sebelumnya, telur bebek harus disortir dulu nih. Selain dilihat dari bentuknya, telur-telur ini juga harus ditimbang. Hanya telur yang beratnya lebih dari 70 gram saja yang akan diproses. Soalnya kalau di bawah itu postur bebek yang dihasilkan kecil dan tidak memenuhi standar pemotongan. Makanya harus disisihkan. Biasanya sih telur yang tidak layak diproses bakal dijadikan telur asin. Setelah disortir, telur-telur ini akan dimasukkan ke dalam mesin inkubator selama 5 hari. Di dalam mesin ini suhunya diatur sekitar 38 derajat Celcius. Dalam 1 hari, tempat penetasan telur bebek ini bisa memproses ratusan butir telur loh. Untuk mengecek pertumbuhan embrio, telur-telur ini perlu disortir lagi nih. Namanya proses candling atau penyinaran. Tuh, kalau ada bayangannya, berarti embrionya berkembang. Sebaliknya, kalau terang semua kayak gini, berarti telur dipastikan tidak bisa menetas. Aduh, sedih ya. Sekarang telur-telur harus kembali ke mesin inkubator selama 22 hari. Mesin ini akan otomatis menggeser telur setiap 2 jam. Tujuannya agar semua bagian telur hangat merata. Persis seperti induk bebek yang menggeser telur ketika mengeram. Tada! Ini dia nih, bayi-bayi bebeknya. Wah, lucu-lucu ya. Wah, itu ada yang lagi berusaha keluar dari cangkangnya tuh. Semangat ya. DOD atau day old duck adalah sebutan untuk anak bebek berusia 1 hari kayak gini. Sebelum masuk ke kandang pembesaran, anak bebek ini harus disortir lagi. Kita pisahkan anak bebek yang tidak sehat atau cacat. Salah satunya bisa dilihat dari bentuk kakinya. Nah, seperti itu tuh. Yuk, sekarang kita bawa si anak bebek ini ke kandang pembesaran. Anak bebek ini juga harus melalui proses brooding selama 9 hari. Gunanya agar anak bebek bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Biar nggak stres gitu deh. Soalnya di usia ini sebenarnya mereka masih membutuhkan induknya sebagai penghangat. Makanya masih butuh banyak lampu biar mereka nyaman. Betah-betah di sini ya bebek. Setelah siap lahir dan batin, bebek dibawa ke kandang pembesaran. Tuh, sudah ada yang besar-besar tuh. Aduh, kok nggak pada social distancing sih? Malah berkerumun gitu. Ya, namanya juga bebek, ya kan? Tenang, kandangnya selalu disemprot disinfektan kok.
biar bersih dari kuman dan penyakit. Tempat budidaya bebek yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur ini punya kapasitas 12.000 ekor loh. Wih, banyak banget ya. Bebek di sini adalah bebek hasil persilangan alias bebek hibrida. Selain karena memiliki postur yang cukup besar, masa panennya juga cukup cepat, sekitar 45 hari. Pada usia ini, bebek memiliki berat yang ideal, sekitar 1,7 kilo hingga 2 kg lebih. Nah, tinggal kita timbang, terus dibawa ke rumah pemotongan deh. Den Unyil, Pak Oga, tunggu. Untung masih kekejar. Ada apa Pak Nyeng? Tahu Nyeng, ngaget-ngagetin aja. Mau nitip bebek buat Pok Ipe nih Den, boleh ya? Kagak. Kotor ntar beca premium Oga. Udah Pak, nggak apa-apa. Kan ngelewatin juga. Wah, makasih Den. Untung Den Unyil baik, gak kayak yang di belakang. Ngomongin Oga ya, awas ya. Udah minggir. Udah toilet nih. Tulet kali Pak Oga. Den Unyil ngapain sih? Mau aja dititipin bebek gini. Mana bebeknya nggak bisa diem lagi. Badung-badung banget nih bebeknya. Pasti suka tawuran nih. Pak Oga, bisa aja. Tuh, pada naik-naik gini kan. Mana ada anget-anget nih di kepala Pak Oga. Habis ngapain nih? Ayo. Dasar bebek kardus. Kita mulai proses pengolahannya yuk. Di rumah pemotongan berkapasitas produksi 5.000 ekor per hari ini, bebek-bebek dikaitkan di gantungan konveyor. Sebelum disembelih, bebek akan dipingsankan dengan aliran listrik sebesar 50 volt. Proses penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi daging bebeknya terjamin halal. Baru deh bebek masuk ke dalam bak perebusan. Proses ini memakan waktu 1 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Proses ini untuk memudahkan proses pencabutan bulu. Di tahap ini, bulu bebek dibersihkan menggunakan mesin. Karena bulu bebek lebih sulit dibersihkan, proses pengulitan harus menggunakan 2 mesin sekaligus. Nah, sekarang kita mulai masuk ke proses karkas nih. Setelah bulu bebek dibersihkan, bebek akan dibersihkan isi perut dan organ dalamnya. Setelah itu, dimasukkan deh ke dalam bak pencucian ini. Selama 30 menit, daging bebek akan dicuci dengan menggunakan air dingin bersuhu kurang dari 5 derajat Celcius. Selain untuk membersihkan sisa darah, air dingin juga membantu menjaga kesegaran daging bebek. Wih, daging bebeknya kok dilempar-lempar ya? Masnya pasti anak basket nih. Salah. Ternyata daging bebeknya sedang disortir tuh berdasarkan berat badannya. Mulai yang kurang dari 1 kg sampai sekitar 2 kg. Nah, baru deh daging bebeknya bisa di-packing. Wih, lucu banget ya packingnya. Daging bebeknya kayak masuk ke dalam terowongan. Selanjutnya, daging bebek ini akan dimasukkan ke dalam mesin pembeku selama 12 jam. Suhunya nggak tanggung-tanggung nih dinginnya, minus 35 derajat Celcius. Budidaya sudah, pabriknya juga sudah. Biar lengkap, kita olah bebeknya yuk. Kali ini, Unyil mau masak bebek ungkep taliwang. Pertama kita tumis dulu ya bumbu taliwang. Setelah panas, bisa kita masukkan deh bebeknya. Siram-siram biar bumbu taliwangnya merata. Agar bebek tidak bau amis, sebelum dimasak, bebek harus diolesi dengan jeruk nipis atau air jahe ya. Proses ungkep membutuhkan waktu 45 menit atau sampai bumbu taliwangnya mulai mengering. Mengolah daging bebek memang membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan daging ayam. Soalnya bebek punya serat daging dan lemak yang lebih tebal. Wih, sudah matang nih. Wah. Untuk menambah sensasi crispy, bebek ungkepnya juga bisa kita bakar atau digoreng loh. Pokoknya sesuai selera teman-teman ya. Nah, bebek goreng taliwangnya sudah siap.
cobain yuk. Yuk kita kemon. Gak cuma dagingnya saja yang bisa dijual dan diolah. Kulit sapi juga bisa diolah jadi kerupuk kulit. Wow. Di Indonesia kerupuk kulit punya beberapa nama. Orang Jawa menyebut kerupuk kulit dengan nama rambak. Orang Sunda menyebut dorok-dok. Sementara di Tanah Minang disebut kerupuk janget. Salah satu produksi kerupuk kulit tradisional bisa kita jumpai di kota Kendal, Jawa Tengah. Sebelum diolah, kulit sapi harus dibersihkan dulu nih dari lemak-lemak yang masih menempel. Kulit sapinya masih fresh from RPH alias rumah pemotongan hewan. Di rumah produksi ini hanya kulit segar saja yang digunakan. Tapi ada juga loh kerupuk dari limbah produksi penyamakan kulit yang menjadi bahan baku sepatu atau tas. Selain berbahaya karena terbuat dari kulit tidak segar, bahan kimia yang digunakan pada proses penyamakan juga berbahaya untuk tubuh kita. Jadi pastikan teman-teman memilih kerupuk kulit yang terbuat dari kulit segar ya. Jangan tergiur harga murah saja. Oke deh, kalau kulit sudah bersih dari bulu, perlu direbus untuk kedua kali sampai matang dan teksturnya kenyal. Di perebusan kedua ini, kulit akan diikat supaya nggak melengkung. Nah, kulit sapinya sudah siap dipotong kecil-kecil nih. Selain kulit sapi, tempat produksi ini juga mengolah kulit kerbau menjadi kerupuk. Bedanya cuma di bagian bentuk saja. Kulit sapi dipotong berbentuk persegi, sedangkan kulit kerbau dipotong memanjang. Potongan kulit sudah siap dijemur nih. Di bawah sinar matahari butuh waktu 3-4 hari sampai betul-betul kering. Tapi kalau cuaca mendung, jemurnya bisa sampai 2 minggu loh. Di sini hanya kulit dari sapi jantan saja yang diolah menjadi kerupuk. Bobotnya juga nggak boleh kurang dari 30 kg. Kulit sapi betina atau kulit yang bobotnya kurang dari 30 kg terlalu tipis sehingga nggak bisa dijadikan kerupuk. Kayak gini nih bedanya. Meski nggak bisa diolah jadi kerupuk, kulit sapi betina masih bisa dijual untuk dijadikan masakan. Waktunya goreng-goreng. Nah, kayak gini nih, kerupuk kering yang siap untuk digoreng. Kalau sudah kering begini, kerupuk mentah bisa tahan lebih dari 1 tahun. Biasanya produsen menyetok kerupuk mentah kayak gini untuk bersiap melayani permintaan yang melonjak menjelang bulan puasa. Kerupuk digoreng 2 kali. Pertama, kerupuk dipanaskan di wajan sampai mengambang di permukaan minyak. Lalu kerupuk digoreng lagi di wajan lainnya sampai mengembang sempurna. Wah, bikin ngiler ya kerupuknya. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Kerupuk kerennya nggak bikin gundah. Ayo beli, beli. Pak Oga, Unyil beli kerupuknya dong Pak. Asik. Laku juga nih kerupuk Pak Oga. Dari tadi belum ada yang beli. Emang udah keliling dari pagi, Pak? Nggak dari pagi sih. Baru juga 2 menit keliling. Ya, itu sih baru mulai kali Pak. Kerupuk apaan nih, Pak? Keras amat. Kerupuk istimewa tuh. Makannya dimut. Baru awet. Ini adalah waktu makan siangnya ikan patin. Makanan ikan menjadi salah satu faktor kualitas ikan patin yang dihasilkan. Makanya harus benar-benar terjaga kebersihan makanan dan waktu pemberian makan nih. Kualitas air juga harus dijaga. Kolam air tempat tinggal ikan patin rutin dikuras sehingga kebersihan air tetap terjaga karena bisa berpengaruh pada cita rasa ikan patin. Kalau ikan patin sudah mencapai ukuran konsumsi, artinya sudah bisa kita panen nih. Setelah ditangkap, kita timbang dulu ya ikannya untuk mengetahui kualitas dan kelayakan ikan. Ikan yang sudah dibersihkan siap untuk diolah menjadi file dan ikan patin bumbu siap masak. Lanjut, ikan patin yang sudah lolos uji kualitas, kita ambil bagian dagingnya. Bagian lain seperti tulang, kepala dan ekor dipisahkan. Bukan untuk dibuang kok, tapi untuk diolah lagi menjadi tepung ikan. Jadi semua bagian ikan patin gak ada yang terbuang sia-sia.
Daging yang sudah dipisahkan kemudian dicuci dan dicek satu persatu. Mulai dari pengecekan duri yang masih tersisa, memisahkan lemak yang masih menempel di daging, sampai mengecek apakah masih ada darah di daging yang sudah dibersihkan. Daging ikan patinnya sudah bersih nih. Kita tata dulu yuk yang rapi. Dengan alat ini, daging ikan yang tertata rapi akan masuk ke ruang pendingin bersuhu minus 30 derajat Celcius. Gak perlu lama-lama, setelah 15 menit, daging ikan akan keluar dalam keadaan beku. Belum selesai ya. Daging ikan yang sudah beku dicelupkan lagi ke dalam air dingin untuk kemudian dibekukan lagi. Lapisan air kedua inilah yang nantinya menjadi semacam selimut yang menggantikan bahan pengawet. Daging ikan yang sudah melewati 2 kali pembekuan, artinya siap untuk dikemas. Ikan patin beku inilah yang nantinya akan diekspor ke berbagai negara. Selain memproduksi file ikan patin, pabrik ini juga memproduksi ikan patin siap masak yang sudah dibumbui. Di dapur inilah ikan patin berbumbu dibuat. Bahan-bahannya ada tepung terigu, lada bubuk, gula yang sudah dihaluskan, garam dan cabai bubuk. Selain praktis disantap karena tanpa duri, ikan patin ini juga kaya gizi. Oh iya, ngomong-ngomong soal ikan patin, ikan yang punya nama latin Pangasius ini juga dikenal sebagai dori. Itu loh, dori yang populer dijadikan menu fish and chips di restoran. Sebenarnya, dori adalah nama perusahaan Vietnam yang memproduksi dan mengekspor patin file. Jadi, bukan nama jenis ikan ya. Daging ikan patin yang lembut dan gurih membuat ikan ini diolah menjadi berbagai olahan makanan. Bahkan bisa diolah jadi camilan praktis loh. Kayak rengginang ini nih. Kita lihat cara buatnya yuk. Pertama, kita cuci dulu yuk beras ketannya. Dicuci hingga air cucian beras benar-benar jernih. Dalam 1 hari, rumah produksi ini bisa mengolah 10 kg beras ketan loh. Wih. Oke deh, kita kukus dulu selama 30 menit ya. Sambil menunggu beras ketannya matang, kita siapkan dulu ikan patinnya. Untuk 10 kg beras ketan membutuhkan sekitar 5 kg ikan patin. Nah, daging ikan patinnya kita caca-caca seperti ini. Beras ketannya sudah matang tuh. Saatnya kita mixing. Campur dengan bumbu-bumbu. Ada garam, bubuk kaldu ikan, dan santan. Jangan lupa daging patin cacanya. Aduk sampai merata ya. Sekarang kita siapkan pewarnanya nih. Tenang, pewarnanya dari bahan alami kok. Selanjutnya, adonan rengginang akan dikukus kembali selama 10 menit sampai daging ikan patin matang. Oke, saatnya mencetak rengginangnya. Nah, pakai cetakan kecil ini ya. Rengginang patin ini sengaja dibuat dengan ukuran sekali makan, jadi lebih praktis. Selesai dicetak, tinggal kita jemur deh selama 2 hari. Harus sampai benar-benar kering ya, biar nanti tekstur rengginang bisa renyah maksimal. Nah, kalau untuk menggoreng rengginang ada tipsnya nih. Pastinya pakai metode deep fried ya, alias terendam minyak. Selain itu, gunakan api besar. Dan gak perlu terlalu lama. Kalau rengginang sudah terapung, ya berarti sudah matang dan siap diangkat. Produk ini sudah dijual secara online loh. Bisa beli yang sudah matang atau yang masih mentah. Untuk rengginang mentah bisa bertahan hingga 6 bulan. Pak Oga yang habis panen patin. Mau diolah jadi apa nih Pak? Iya nih Den. Makanya Pak Oga bingung. Mau diapain ya patinnya? Dijual ke Poipe aja Pak, biar dipepes. Kalau dibeli Poipe, harganya anjlok Den. Hampir nggak ada bedanya sama nyumbang. Rugi dong Pak. Jajanannya Pak Oga nih Den Unyil. Wih, Wah. ada rengginang nih. Cobain dulu boleh nggak Nyeng? Boleh bos. Asal dibeli ya. Jangan nyoba doang. Rengginang apa nih Penyeng? Rengginang dari ikan nih Den Unyil. Wah, cocok nih buat ide usaha. Cobain Kok keras banget sih Nyeng?
Ini pakai ikannya doang, apa seterumbu karangnya juga sih? Itu dari tulang ikan, Bos. Enyeng langsung campurin. Hah, pantesan aja keras. Yuk, kita kemon. Sekarang Unyil punya tebak-tebakan nih. Ikan apa yang ngeselin? Ayo. Pasti nggak bisa jawab deh. Yang ngeselin itu ikan yang udah habis. Nasinya masih banyak. Kesel banget kan? Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Tetap semangat puasanya dan patuhi terus protokol kesehatan. Dadah!